Keputusan HRD Korea tidak bisa diganggu gugat dan lulus ujian IPS topik sektor phishing belum jaminan untuk bisa terbang ke Korea. Nah, di sini sudah diumumkan secara resmi pengumuman kelulusan ujian IPS topik UBT umum sektor perikanan tahun 2024. 4.100 peserta yang sudah lolos di skill test dan juga tahap 1 ataupun skill test. Dan ternyata di sini ada penggabungan ya teman-teman, tidak hanya nilai skill test saja yang dicantumkan untuk skill tahap pertama dan juga tahap kedua digabungkan, dan ternyata banyak teman-teman yang nilainya tinggi tidak lolos dan nilainya rendah lolos. Nah, di sini apa yang penyebabnya ini semua kita tidak tahu, dan sudah saya cari dari dalam satu hari ini tadi. Saya sudah browsing ataupun menanyakan langsung dengan orang-orang yang lebih tahu terkait skill test dan juga penilaian. Ternyata tidak ada informasi yang sangat membuat saya memberikan informasi teman-teman apa penyebabnya teman-teman tidak lolos ketika nilainya tinggi. Apakah nanti ada perubahan di HRD Korea, itu kita tidak tahu. Yang jelas keputusan HRD Korea tidak bisa diganggukan dan 4.100 peserta lolos di sektor phishing ya. Ternyata hanya ada tambahan satu saja. Prediksi sangat gagal sekali. Nilai tinggi ya, nilai sangat tinggi, dan ada nilai rendah yang untuk tahap pertama kemarin 40,5 sudah lolos ya. Di sini saya lihat 40,5 untuk tahap pertama, dan tahap kedua di sini ada banyak nilai yang mendapatkan nilai tinggi. Sebenarnya nilainya banyak yang tinggi, namun teman-teman yang nilai tinggi ada banyak yang tidak lolos. Untuk skill tahap 1 rendah, skill tesnya tinggi, itu juga tidak lolos. Ada juga teman-teman yang tahap 1 tinggi dan juga tahap kedua ataupun skill tesnya tinggi tetap tidak lolos. Nah, di sini apa penyebabnya kita tidak tahu, dan ada beberapa kemungkinan dari saya sendiri, menurut saya sendiri. Yang pertama, teman-teman, karena buta warna. Dan yang kedua, kesalahan info atau server itu bisa jadi, dan ini tidak jadi ada satu titik kecurigaan dari saya terkait pengurangan kuota. Nah, ternyata kuotanya tidak dikurangi sama sekali, dan di sini udah ada informasi 140 ya, 130,1, 122, 122,2. Ini juga sangat kecil. Ada yang nilainya 97 saja, teman-teman. 97 juga ada. Bahkan di sini paling sedikit ya 97,5. 97,5 juga ada di sini. Jadi kita sudah melihat secara langsung untuk informasinya nilai ya. Di sini sudah terlihat ada penggabungan dari tahap 1 dan tahap 2 untuk nilainya. Nah, kenapa jika ada tahap 1 dan tahap 2 digabungkan nilainya kemarin informasinya nilai kelulusan hanya di skill test. Nah, di sini yang menjadi kecurigaan saya, apa artinya kemarin informasi hanya skill test saja yang dijadikan patokan kelulusan. Nah, di sini ternyata digabung jadi satu, teman-teman ya. Ini sudah jelas digabung jadi satu. Entah apa yang diperbuat HRD Korea ini, kita tidak tahu bagaimana cara penilaiannya. Ternyata di sini ada penggabungan. Saya rasa ini juga jadi sebuah misteri ya. 97,5 ya, untuk 97,2 ada. 97,2 ya, asalnya 96,4 ya, 96,4 ini sudah ada lagi. 96,4 ini rendah juga. 97,6. Nah, di sini penggabungan nilai 97,6 juga ada. Jadi buat teman-teman, ini entah kenapa HRD Korea bisa memberikan keputusan nilai tinggi tidak lolos sedangkan nilai 97 saja lolos. Nah, kita cari tahu lagi, nanti kemungkinan ada informasi-informasi lebih lanjut di grup-grup ataupun di tempat lain. Nanti kita cari tahu. Yang jelas di sini 4.100 yang sudah lolos untuk ujian skill test dan juga tahap 1 sektor phishing 2024. Buat teman-teman yang gagal di tahun ini, jangan khawatir, masih ada tahun depan.
buat yang usianya masih 37 ke bawah ataupun 38 ke bawah masih bisa mengikuti. Jika teman-teman yang sudah 39, saya rasa tahun depan sudah tidak bisa mengikuti. Ini sangat sedih sekali ya buat teman-teman yang tidak lolos karena nilainya tinggi. Kalau memang nilainya rendah tidak lolos, bisa koreksi, bisa menerima. Tapi kalau teman-teman yang nilainya tinggi tapi tidak lolos, ini perlu kita cari tahu apa penyebabnya nilai tinggi tidak bisa lolos. Dan buat teman-teman yang sudah lulus bisa di download langsung untuk e-sertifikatnya dan dilihat pengumumannya langsung apa tahap selanjutnya buat teman-teman untuk bisa bekerja di Korea ataupun melamarkan diri di websitenya Cisco P2MI. Mungkin dari saya seperti ini saja dulu, sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan pernah putus asa. Kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya sedih sekali teman-teman untuk teman-teman yang nilainya tinggi tapi tidak lolos. Tapi semuanya sudah tergantung dari BP2MI dan juga HRD Korea sudah menentukan, dan kewenangan pihak HRD Korea dan hasil penetapan kelulusan tidak dapat diganggu gugat. Ini teman-teman, pedih sekali. Oke, baik, sabar dan kita ulangi lagi di tahun depan. Assalamualaikum.